Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Jatmiko di Kolaka ya. Dwi Jatmiko di Kolaka yang bertanya, "Dok, apakah ini gejala fisura ani atau fistula ani? Saya ada benjolan berwarna merah di anus saya dan terasa nyeri. Apakah ini gejala fisura atau fistula?" Ya. Pakai R dan T ya, fisura atau fistula ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Dwi Jatmiko di Kolaka, saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran. Saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau diskusi langsung bersama saya, konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran 1-2 hari sebelumnya saya upload ya. Kembali kepada Dwi Jatmiko. Apakah ini gejala fisura ani atau fistula ani? Daging berwarna merah yang nyeri. Jawabannya begini. Apakah itu fistula ani dan apakah itu fisura ani? Ya. Sekarang saya membahas tentang fisura ani dulu ya, yang fisura itu adalah robekan kulit anus ya, robekan kulit anus yang disebabkan oleh cengkraman otot klep dalam anus kita yang lebih nyengkram daripada orang yang tidak menderita fisura ani. Yang kedua, faktornya adalah BAB yang keras yang menyebabkan kotoran yang keras, kemudian dicengkram, didorong oleh usus besar untuk dikeluarkan, maka kotoran yang keras itu akan menggesek atau ada daya gesek antara kulit dan kotoran yang keras itu. Yang kalah adalah kulitnya, robek. Kebanyakan akan sembuh. Tapi kalau BAB-nya tidak lunak, tetap keras lagi, akan robek lagi, sembuh lagi, robek lagi, sembuh lagi, dan seterusnya. Sehingga jatuh ke dalam yang namanya fisura ani yang kronis, robekan anus, kulit anus yang kronis, yang ditandai dengan apa? Tonjolan kulit ya, bisa berwarna merah, bisa berwarna seperti kulit biasa begitu, tetapi kenyal dia dan nyeri memang. Jadi apakah seperti ini? Jadi kemungkinan besar Dwi Jatmiko menderita yang namanya fisura ani atau robekan kulit anus yang disebabkan BAB yang keras dan otot klep dalam yang cengkramannya lebih kuat daripada orang yang tidak menderita fisura ani. Ya. Sedangkan fistula ani itu saya sebut sebagai bisul anus. Awalnya adalah bisul atau abses gitu yang kemudian memecah, kemudian sesudahnya muncul benjolan ya, yang agak merah juga bisa atau agak keputihan juga bisa, tetapi di dalam benjolan itu ada suatu titik yang keluar cairan terus atau keluar nanah atau cairan setiap hari. Itulah fistula ani atau bisul anus yang tidak sembuh-sembuh. Jelas ya? Jadi Dwi Jatmiko bisa melihat diri ya, apakah bisul anus awalnya kemudian muncul benjolan di sekitar anus yang selalu keluar cairan, atau benjolan yang warna merah yang kalau digerakkan nyeri. Kalau itu fisura. Kalau fistula tadi benjolannya mengeluarkan cairan ya, ada lubangnya seperti itu. Jelas ya? Jadi fisura ani adalah robekan kulit anus. Kalau kronis itu ada tonjolan kulitnya dan memang nyeri. Dipegang nyeri, BAB nyeri, enggak BAB kita gerakkan saja nyeri, kentut pun nyeri. Itu fisura ani yang kronis. Tetapi kalau fistula ani atau bisul anus hanya pada tahap awal saja, dia bengkak dan sakit. Kalau sudah mecah rasanya nyaman saja. Dan kalau kemudian sembuh, muncul benjolan, ya bisa merah atau keputihan gitu yang keluar cairan terus, itu aman-aman saja. Tetapi kalau cairannya tidak keluar, seperti bisulen lagi. Itu fistula ani ya, jelas ya. Bedanya fisura ani dan fistula ani. Kalau fisura ani bisa diobati tanpa operasi terlebih dulu. Kalau tidak sembuh baru operasi yang namanya lateral internal sphincterotomy. Sedangkan fistula ani itu ya dilakukan operasi. Baik
fistulotomi yang sederhana untuk fistel simple ya, ataupun tindakan-tindakan yang lain yang lebih complicated untuk fistel yang kompleks ya, yang lebih sulit untuk sembuh. Kira-kira itu Dwi Jatmiko di Kolaka, semoga bisa menjawab. Dan saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya kepada saya, silahkan tulis di link Tanya Dokter Paran, saya akan jawab dan upload di channel YouTube Tanya Dokter Paran. Dan yang mau berdiskusi atau konsultasi langsung bersama saya, ikuti Insight with Dokter Paran setiap Rabu jam 10 pagi. Undangan ada di Instagram Tanya Dokter Paran ya, 1-2 hari sebelumnya.